Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS analisis dan pengendalian biaya. Saya Muhammad Ristiawan dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2023A. Soal yang pertama, jelaskan secara rinci perbedaan antara metode perhitungan biaya produksi berdasarkan metode pesanan dan metode proses. Dalam jawaban Anda sertakan definisi. A. Definisi masing-masing metode, contoh penerapan, cara pencatatan biaya, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. D. Bagaimana perhitungan harga pokok produk dilakukan pada masing-masing metode. E. Kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam konteks pengendalian biaya. Ini adalah jawabannya. Yang A, pengertiannya, contoh penerapannya, metode pesanan dan metode proses. Yang C, bahan baku yang dicatat, metode pesanan dan metode proses. Yang jawaban yang D, HBP metode pesanan dan HBP metode proses. Dan yang terakhir, kelebihan metode pesanan, kelebihan dan kekurangan metode pesanan, dan kelebihan dan kekurangan metode proses. Untuk soal yang nomor 2, citra pesona produksi barang melalui 2 departemen. Berikut adalah data yang tersedia untuk bulan Agustus 2024. Ini adalah datanya. Departemen pertama, ini untuk biaya produksi di departemen pertama. Terus ini data departemen kedua. Terus untuk biaya produksi di departemen kedua. Yang kita menjelaskan metode perhitungan, metode rata-rata tertimbang, dan metode FIFO. Yang pertama A, metode rata-rata pertimbangan. Seperti data di atas, departemen pertama, data ini datanya untuk menghitung biaya per unit ekuivalen. Jadi kita untuk menghitungnya, kita hitung ini dibagi ini, hasilnya per unit ini 1 dibagi 2, berarti yang data ini dibagi yang ini, dan hasil akhirnya 0,8465. Lalu untuk menghitung biaya produksi, jadi dihitung satu persatu dan memperoleh hasil 113.569,3, dan total akhir yang biaya produksi dalam proses akhir itu 518,9. dijumlah ini hasilnya 14.088. Untuk departemen kedua ini ada datanya, dan untuk menghitung unit ekuivalennya sama seperti yang di atas, yang memperoleh hasil 1,3653. dihitung satu persatu dan memperoleh hasil 43.730,5, dan yang kedua 1.442,1. ini hampir sama perhitungannya di atas, dan memperoleh hasil 45.173.000. Untuk metode FIFO nya, yaitu departemen pertama seperti data yang di atas, dan total per unitnya 0,938. ini cara perhitungannya. Terus lanjut departemen kedua, dan ini juga cara perhitungannya.
Jadi kita mencapai kesimpulannya departemen 1 rata-rata pertimbangan 13.569,3, departemen kedua 43.730,5. Persediaan akhirnya totalan yang tadi di total dan memperoleh hasil 1961. Untuk metode FIFO-nya kita memperoleh 13.505,8, dan untuk departemen keduanya 44.600,2. Untuk persediaan akhirnya total mendapatkan 2.185. Untuk soal 3 seperti ini. Untuk mencari total biaya, yaitu ini kuantitas dikali harga dan dikali total per unit. Ini total produksi yang dihasilkan 200 dan peroleh hasil ini. Nah, keterangannya bisa dilihat. Untuk analisis A, yang harga selisih bahan baku netral, selisih kuantitas bahan baku menghasilkan unfavorable atau rugi. Yang selisih tarif upah, analisis yang ke B itu rugi, dan untuk selisih efisien tenaga kerjanya juga unfavorable atau tidak untung atau rugi. Analisis variansi biaya overhead pabrik, selisih tarifnya unfavorable atau tidak untung. Untuk selisih volumenya 0, yaitu netral. Soal yang keempat, jelaskan mengapa perusahaan manufaktur sangat memerlukan sistem biaya standar untuk mengendalikan biaya produksi secara efisien. Terdapat 3 minimal. Ini adalah yang pertama, mengontrol biaya produksi secara ketat. Yang kedua, membantu dalam perencanaan dan anggaran. Ketiga, menjadi alat evaluasi kinerja produksi. Untuk soal yang nomor 5, PT itu seperti ini. Untuk totalnya, cara perhitungannya seperti ini. Kita langsung ke klimaksnya, yaitu pendapat saya sendiri dari perhitungan di atas. Sistem perhitungan mana yang lebih akurat? Menurut saya pribadi, ini sistem ABC yang lebih akurat. Ya, alasan saya memilih sistem ABC daripada memilih sistem tradisional karena mencerminkan sumber daya yang lebih tepat per produk dan juga mengurangi resiko distorsi biaya yang penting untuk mengambil keputusan harga, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Mungkin cukup sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.